Puji Tuhan, saudara kekasih dalam Tuhan, selamat pagi semuanya. Saudara, kita tidak boleh lupa atau kita harus sadar bahwa kita sedang berada di tengah dunia yang makin fasik. Dunia ini tidak akan bertambah baik, saudara. Kejahatan akan makin bertambah-tambah. Kedurhakaan makin bertambah-tambah, saudara. Kalau Tuhan mengatakan bahwa kedatangan anak manusia itu seperti di zaman Nuh atau zaman Lot, itu pasti tergenapi, terjadi. Tidak ada satu kata atau kalimat yang diucapkan melalui mulut Tuhan Yesus dan itu tidak tergenapi. Pasti tergenapi, saudara. Saya mengingat, saudara, ketika Tuhan Yesus sedang berdiri di atas bukit dan mengatakan bahwa bait Allah yang ada di Yerusalem ini akan runtuh, saudara. Yang walaupun, saudara, tubuh bangunan tersebut, bait Allah itu yang pertama menunjuk kepada dirinya sendiri sebagai bait Allah, juga termasuk bait Allah yang ada di Yerusalem pada waktu itu. 40 tahun kemudian, saudara, ya, akhirnya Yerusalem runtuh. Baitnya Allahnya hancur, saudara. Diluluhlantahkan oleh Jenderal Titus. Jadi tidak ada yang tidak tergenapi. Tergenapi, saudara. Nah, melihat fenomena keadaan dunia hari-hari ini sudah makin jahat, saudara. Deru perang akan muncul, percayalah. Nanti belum selesai wilayah Timur Tengah yang terus berkepanjangan. Ya. Rusia, Ukraina yang belum selesai, muncul lagi pergolakan-pergolakan. Ya, saudara, antar negara yang tentu saya tidak sebutkan. Akan terus, dan kejahatan makin terus bertambah-tambah. Kita harus benar-benar memperlengkapi diri, menjadikan Tuhan sebagai tempat pelarian kita. Kita harus meresponi panggilan Tuhan atas masing-masing kita sebagai orang percaya. Kita yang harus memberi respon. Walaupun Allah telah menyediakan sarana keselamatan, tapi kalau kita tidak memberi respon, percuma, saudara. Percuma Allah menyediakan sarana keselamatan melalui putra tunggalnya di kayu salib. Menyediakan firman Allah dan memberi kita Roh Kudus. Dan menyediakan sarana pendidikan untuk menggarap kita menjadi manusia Allah atau man of God. Kalau kita tidak memberi respon akan hal itu, saudara, percuma. Bagaimana peristiwa yang terjadi di kota Sodom dan Gomora itu? Allah sendiri dan melalui malaikat-malaikat yang datang mau menyelamatkan keluarga Lot. Tetapi saudaraku, istri Lot tidak memberi respon dengan baik. Padahal Allah sudah menyediakan sarana keselamatan melalui malaikat. Sampai menarik tangan mereka, membawa mereka harus keluar dari kota yang akan ditunggang balikan oleh Tuhan dengan api belerang yang turun dari langit.
Tapi mereka sangat lambat, slow respon, saudara. Hatinya sudah melekat terhadap kota itu dan tidak mudah untuk dilepaskan. Itu tangan Tuhan sendiri yang menarik mereka. Tapi ternyata menunjukkan bahwa ada orang-orang yang berkeadaan seperti istri Lot, yang sudah tidak mampu atau tidak mungkin lagi diselamatkan. Karena pengaruh begitu kuat. Setan menunggangi istri Lot dengan kesenangan kenikmatan sesaat. Dan tanpa sadar dia terbelenggu, dia terpasung. Dia terikat di rantai seperti salah seorang yang didiami oleh 6.000 legion di Gerasa. Saudaraku, dia dirantai. Bahkan orang telah mencas dia sebagai orang yang jahat, orang yang berbahaya, sehingga dia harus dipasung. Tempatnya di kuburan. Bagaimana kita melihat cara kerja kuasa kegelapan ini? Yang tidak seorang pun bisa melewati tempat tersebut. Karena ketakutan akan seorang yang dirantai ini. Karena dimasuki oleh kuasa kegelapan yang tidak bisa dilepaskan. Jiwanya menderita meronta-ronta. Karena penderitaan yang dia alami. Kecuali hanya Yesus yang bisa melepaskan. Itu pun Tuhan Yesus menghadapi badai yang begitu hebat di danau. Saudara, iblis berusaha menghalangi supaya Yesus mengurungkan niatnya untuk datang ke Gerasa menyelamatkan orang yang sedang didiami kuasa gelap. Tapi Tuhan Yesus tidak takut. Dia menghardik angin badai tersebut yang dikerjakan oleh kuasa gelap. Banyak orang Kristen tidak sadar, terbelenggu. Tidak secara nyata mereka dirasuki kuasa gelap, tidak mungkin meronta-ronta dan menakut-nakuti orang lain. Tapi pikiran mereka sudah terpasung, terbelenggu dengan segala kesenangan hidup dan keinginan. Dan itu tidak mudah dilepaskan. Di sini kita membutuhkan Tuhan, saudara. Membutuhkan Tuhan. Tapi kalau kita tidak memberi respon, percuma. Banyak orang Kristen terikat, terbelenggu. Jangankan jemaat, banyak pendeta pun masih terbelenggu dengan segala kesenangan hidup, keinginan daging. Banyak kegilaan-kegilaan di dalam jiwa manusia itu. Gila hormat, gila pujian, gila sanjungan. Itu gila, saudara. Tidak nampak seperti orang gila yang ada di Gerasa karena dirasuki kuasa gelap. Tapi saudara, di dalam pikiran manusia itu banyak kegilaan. Banyak serius, saudara. Nah, orang kalau masih terpasung, terbelenggu dengan hal ini, tidak akan mungkin dia mengalami Tuhan. Sama seperti istri Lot. Sudah sulit, akhirnya dia harus menoleh ke belakang, kembali ke masa lalunya. Nah, Tuhan hendak menarik kita dari dunia ini yang akan binasa. Tuhan hendak merancangkan sesuatu yang baik, supaya kita mendapat kesempatan masuk di dunia yang akan datang, di langit baru dan bumi yang baru. Jangan sampai saudara tertidur dengan dunia ini. Milikilah sikap berjaga-jaga, jangan tenggelam. Jangan bergaul dengan orang yang rohaninya padam. Percakapan-percakapannya hanya seputar bagaimana merubah nasib di bumi ini. Tapi bergaulah dengan orang-orang
yang hanya memikirkan perkara-perkara di atas. Bukan berarti lalu kita tidak bekerja, memenuhi tanggung jawab kita di dalam rumah tangga. Kita akan bekerja sebaik-baiknya, sekuat tenaga. Dan kita memikul pekerjaan proyek Tuhan. Kita cari duit banyak-banyak, saudara. Tapi semuanya itu untuk menggenapi rencana Allah. Hidup kita singkat di bumi ini, saudara. Tidak akan lama. Apa yang akan kita cari di bumi ini, saudara? Anda percaya atau tidak, kita akan mati. Tubuhmu akan terbujur kaku di peti mati. Akan ditutup dengan penutup di peti dan hanya beberapa senti kaca. Ya, orang kalau sudah ditutup yang masih bisa melihat. Apa yang akan ditaburi hanya dengan bunga, dengan deklonya. Itu minyak orang mati, saudara. Dan dibawa ke pekuburan atau dikremasi. Apa, saudara, hidup ini? Arti hidup ini sih? Apa yang kita banggakan? Kita bersyukur punya pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Karena ada manusia batinia yang mestinya kita benahi setiap hari. Agar tubuh yang nantinya akan dimakan cacing, dimakan rayap ini digantikan dengan tubuh yang baru. Nah, oleh sebab itu kita bekerja untuk Tuhan. Kita sekuat tenaga bekerja untuk Tuhan, menggenapi rencana Allah di dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Jangan terlambat, jangan menunda. Ya, makin serius. Ini menjadi pesan Tuhan bagi kita, saudara. Ayo kita terus berlomba. Ya, kita sedang menghadapi kuasa kegelapan. Jangan menyerah terus. Karena kita hanya menghadapi dua hal. Menang atau kalah. Kita menaklukkan kuasa gelap atau kita sendiri yang akan ditaklukkan. Amin.